Kalau mau lebih cepat lagi besok pagi bubarnya. Ini sudah cepat sekali Indonesia menuju kebubaran ya. Udah cepat sekali ya, Indonesia ini sudah terjun bebas. Kalau mau cepat lagi ya besok berarti bubarnya kan. Separuh perekonomian dunia itu punya Israel, bahkan mungkin nggak separuh, bahkan mungkin seluruh sistem perekonomian dunia itu punya Israel. Jadi kalau Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan Israel baru dikasih shalom aja udah menggelinjang keenakan. Baru dikasih shalom sama Prabowo saja udah menggelinjang tuh Israelnya. Apalagi kalau dibukain diplomatik. Dibukain kedutaan Indonesia di Yerusalem dan kedutaan Israel di Jakarta. Kalian minta apa dikasih tuh sama Israel itu. Dikasih. Ketukan kepala saya kalau saya salah. Saya pulang telanjang tuh, keliling Monas saya lari tuh. Coba jadi kalau nggak percaya. Begitu Israel buka tes, Elon Musk langsung masuk. Bill Gates langsung bawa triliunan, bukan cuma dua berapa kemarin? 2 triliun ya. 2 triliun untuk berapa tahun tuh? 5 tahun ya. Dia kan bawa ratusan triliun Bill Gates itu ke Indonesia. Orang dia. Dan supaya investor ini percaya, tembak mati itu 10 koruptor perwakilan, 10 orang koruptor kamu tembak mati. Tembak mati beneran, itu langsung dunia itu akan, weh, Prabowo hebat, Prabowo hebat, percaya saya. Ya, yang lain yang 200 orang atau 1000 orang koruptor dipiara buat olinya kamu ngocok. Itu caranya begitu. Prabowo dengarkan saya. Sukses kamu nanti jadi Satria Piningit nanti. Ngintip-ngintip nih Satria Piningit nih. Satria Piningit, silakan, jangan ngintip-ngintip. Pastor, salam Pastor. Luar biasa. Gimana Pastor? Den Haag cuaca bagus? Ya, udah mulai dingin nih. Tadi bangun-bangun 9 derajat tadi. Hati-hati makannya makin banyak Pastor. Iya, luar. Enggak, saya udah nggak makan nasi. Waduh, bagus. Ini udah dapat ada berapa hari, 4 hari ya, nggak makan nasi ya. Oke, good. Ini Pastor, masalah Wanda Hamidah ya, siapa namanya itu? Itu orang memang dia maunya nggak ada kerjaan ya begitu-begitu aja dia. Bawa nama Indonesia tapi nggak karu-karuan, ya kan? Apalagi itu siapa itu Abbas, Abbas itu dia sama si Dewi Bulan dulu tuh mati kutu dia. Dewi Bulan gini, oh lu ntar gua buka semua lu kelakuan lu tuh. Dia nongol lagi sekarang gara-gara Palestina. Udah ada orang Indonesia itu nggak usah ikut-ikut campur politik luar negerinya negara. Biar tuh Pak Prabowo yang ngatur. Lu mana mau tahu kalau negara lagi nggak ada duit, nggak ada apa. Lu tahu ya berkuar-kuar Abbas. Abbas itu cobalah nggak usah banyak-banyak ngomong. Ini lo tuh mau menggiring orang supaya orang benci. Lu pikir lu nanti kalau lu maaf kata kalau lu udah nggak ada di dunia, lu pikir lu di neraka lu Abbas. Itu aja sih, gue nggak bisa nentuin. Tapi kalau lihat kelakuannya si Abbas, itu benar-benar dia tuh tempatnya di neraka tuh. Ya presiden sudah pontang-panting gue lihat itu kemana-mana. Tapi kalau saya lihat ya, itu Kanada, Australia sama itu nurut sama Inggris tuh rupanya. Pro Palestina. Si Stammer katanya udah mau di sign out dia. Udah mau di kick out dia sama raja gue dengar. Sama wali kota London tuh. Tapi itulah Indonesia tuh harus belajar. Jangan dengar Megawati. Megawati itu meneruskan ide bapaknya itu hanya menjerumuskan Indonesia. Yang lu mesti tahu, lu memusuhi Bani Yakub. Tahu gak? Lu memusuhi keturunan Yakub yang udah jelas diberkati. Iya kan? Mereka itu benar-benar seharusnya mereka dapat award. Orang Yahudi itu seharusnya mendapat award. Mendapat pujian.
Karena mereka memanusiakan benar-benar orang itu, orang Yahudi itu menciptakan segala macam untuk kesejahteraan dunia. Tapi di satu sisi ada orang-orang tertentu ingin membinasakan. Otaknya udah di mana? Orang Arab bisa apa? Orang Arab aja bisanya ya ngedokin minyak, jual minyak. Tapi untuk kesejahteraan rakyat, lihat nih, saya kemarin baru dengar tuh Bangladesh, kasihan. 3.800 triliun itu uangnya diinvestasikan, tahu nggak? Dikorup untuk pembangunan di Inggris. Sementara orang Bangladesh, ya negara Islam tuh kelakuannya. Sementara orang Bangladesh kasih rakyatnya udah nggak karu-karuan. Mau makan aja udah susah. Memang begitulah. Makanya Indonesia kalau masih memaksakan mendirikan syariah Islam, hancur. Lu pasti hancur Indonesia. Tapi kalau lu ikut konstitusi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, lu pasti makmur dan lu berteman sama siapa aja. Udah dibilang konstitusi menjamin negara non-blok. Tidak berpolitiknya politik non-blok. Kenapa lu masih bilang lu nggak suka sama Israel lah, nggak suka sama Amerika lah. Padahal mereka itu terus terang aja, Pak. Presiden Donald Trump kemarin udah menyinggung masalah persekusi orang Kristen loh. Tuh orang-orang Indonesia tuh ulama-ulama harus dengar. Kita ini sekarang orang Kristen tinggal nunggu aja. Kita bukan mau perang ya, bukan mau berdarah-darah, tapi coba lalu berpikir sehat. Oh, itu si MUI itu. Terus anggaran-anggaran Pak Presiden bukan kita mau menggonggongi. Anggaran-anggaran yang selama ini dikasih sama itu partai-partai ormas Islam, jangan lagi Pak Prabowo. Kasih secukupnya Pak Prabowo. Karena biar bagaimana uang itu nggak akan sampai ke umat, ke pesantren apa. Coba sekarang negara lagi butuh dana. Jadi bikin program budgeting tuh yang benar Pak Prabowo. Ingat itu. Jangan sampai uang itu lagi, ini yang 200 triliun nih, nggak tahu nih Bang Mualaf, Bang Syariah mungkin dapat itu. Coba diikutin itu yang orang Indo. Apakah Bang Syariah juga dapat itu kucuran dana 200 triliun itu. Ya Purbaya cuma bisa aja ngomong-ngomong doang. Terus nasi gratis keracunan. Coba. Kalau Pak Paul bilang tunjuk itu Agios, yayasan kita. Pasti bagus. Tapi itu lihat kan sekarang. Siswa keracunan lah, apalah. Pak Prabowo tuh benar-benar mau dikerjain tuh. Orang-orang itu nggak benar semua. Terima kasih Pak. Terima kasih Pastor. Oke. Ya. Silakan Bu Dora. Saya mau bertanya Pak Paul ini ya. Dengar suara saya Pak Paul? Ya, terus. Ya, karena kita lihat polemik bagaimana di Indonesia ini ya, yang menentang ya, dan demo-demo Palestina ini ya, bahkan grup-grupnya Sumut Fotilah, Muhammad Husin itu ya. Dan kita lihat lagi di lain sisi, bagaimana West Papua ini berkeras ingin keluar dari Indonesia. Apakah ini akan mempercepat bubarnya Indonesia? Karena gerakan-gerakan ini, seperti di Sumatera saya lihat ya, udah masuk berapa itu ya, bahkan mereka mempertanyakan, oh itu uang anggaran negara, ngapain lagi amfibi pesawat itu? Dan akhirnya mereka menjawab, dana itu dari siapa ya? Bukan dari pemerintah. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah gerakan-gerakan Islam ini yang membabi buta dan buta sejarah ya,
akan mempercepat bubarnya Indonesia? Karena saya lihat West Papua Ya, sudah gencar. Indonesia ini udah paling cepat paling bubar. Kalau mau lebih cepat lagi besok pagi bubarnya. Ini sudah cepat sekali Indonesia menuju kebubaran ya. Udah cepat sekali ya, Indonesia ini sudah terjun bebas. Kalau mau cepat lagi ya besok berarti bubarnya kan. Nah, jadi bukan masalah mempercepat ya, memang sudah bubar. Indonesia ini de facto-nya itu sudah bubar sebetulnya. Tinggal de jure administrasinya aja yang belum bubar. De facto Indonesia ini udah bubar sebetulnya ya. Masing-masing udah, kadang Pemda saja bisa berani ngelawan keputusannya presiden kok. De facto ini Indonesia sudah bubar sebetulnya. Tinggal administrasinya yang belum bubar ya. Dan tinggal gegerannya, chaosnya. Nah, tetapi kalau kita kasih makan, paling nggak chaos. Bubar tapi nggak chaos. Bubar sendiri-sendiri. Tiba-tiba seperti kerajaan Roma. Tiba-tiba hilang sendiri dari muka bumi. Itu ya. Tapi bubar tapi hilang sendiri. Indonesia juga begitu nanti, hilang sendiri. Kalau cepat udah paling cepat sekarang. Kalau mau lebih cepat lagi berarti besok. Kemungkinan Indonesia tahun depan aja, ya paling lambat 2030 tadi, paling lambat sudah disolve, udah hilang. Ya, ini Pak Andi dari belum komen ini Pak Andi nih. Pak Andi nih. Pak Andi mana Pak Andi nih? Lagi pijit ya? Kalau saya ngomong Indonesia udah hopeless lah Pak. Hopeless, sudah hopeless. Indonesia udah hopeless. Udah nggak bisa diomongin lagi. Itu aja. Saya lagi ribut ini yang di Amerika malah. Si kadrun ini enaknya diapain? Dipanggang kali. Saya kira Donald Trump ini kuat sekali Pak. Iya makanya ini benar lagi diserang nih di Cirebon, Michigan. Kematiannya Charlie Kirk ini menjadi sebuah titik balik buat Amerika. Ya. Kalau Indonesia mah udah saya sering bilang udah kanker stadium 5, udah nggak ada, tinggal mati aja lah, nggak bisa dibetulin. Udah nggak bisa dibetulin. Bisa lah, udah damage good lah orang kita bilang, orang rusak. Soalnya gerejanya aja korup, gerejanya saja korup, udah nggak bisa. Iya, gereja nggak berani, kebaktian diberhentiin, enggak Pak, enggak, nurut aja, enggak. Jawanya keluar, nggak ada yang, ya, mereka church itu gila ya. Gerejanya saja korup, apalagi orang jelata, rakyat jelata, gereja saja korup. Iya. Ya. Kalau diserang dikit sama kadrun, dicium lah tangannya si Yusuf Kala, dicium lah tangannya si Maruf Amin, ya, repot. Ya udah, biarin aja nanti kita yang nonton aja lah, yang kita yang di luar nonton apa yang akan terjadi. Gila ya. Soalnya orang yang mau ditolong nggak mau menolong diri sendiri, ya repot, kita cari sendiri. Ya kan? Itu aja. Lanjut. Gila ya. Gila. Nah. Bagaimana cara menyelamatkan Indonesia? Hanya dengan Israel. Karena Israel itu akan membuka investor yang lain. Jangan cerita klinik ya, kita nggak mau cerita klinik. Jangan cerita, barang siapa memberkati Israel akan diberkati, enggak, kita nggak mau cerita itu. Kita mau cerita sebuah realita. Separuh perekonomian dunia itu milik Israel. Separuh teknologi dunia, bahkan mungkin 80% teknologi dunia itu punya Israel. Separuh perekonomian dunia itu punya Israel, bahkan mungkin nggak separuh. Bahkan mungkin seluruh sistem perekonomian dunia itu punya Israel. Jadi kalau Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dan Israel baru dikasih shalom aja udah menggelinjang keenakan. Baru dikasih shalom sama Prabowo saja udah menggelinjang tuh Israelnya. Apalagi kalau dibukain diplomatik. Dibukain kedutaan Indonesia di Yerusalem dan
kedutaan Israel di Jakarta. Kalian minta apa dikasih tuh sama Israel itu. Dikasih. Ketukan kepala saya kalau saya salah. Saya pulang telanjang tuh, keliling Monas saya lari tuh. Coba saja kalau nggak percaya. Begitu Israel buka tes, Elon Musk langsung masuk. Bill Gates langsung bawa triliunan, bukan cuma dua berapa kemarin? 2 triliun ya. 2 triliun untuk berapa tahun tuh? 5 tahun ya. Dia kan bawa ratusan triliun Bill Gates itu ke Indonesia. Orang dia sudah pernah menyelamatkan satu negara, utangnya dibayar semua sama dia kok. Begitu ada kedutaan Israel di Jakarta, ya, itu langsung uang masuk semua. Kalau uang sudah masuk, kamu mau hajar orang-orang yang korupsi, bisa. Kalau sekarang uangnya tidak ada, yang mau dihajar apanya? Cara menghajarnya gimana? Orang duitnya para koruptor itu lebih banyak daripada duitnya pemerintah. Nggak bisa. Kalau mau beresin nanti uang yang penting masuk dulu sebanyak-banyaknya. Setelah itu hajar satu-satu, tembakin satu-satu. Negara investor puas, iya, tembak itu Setia Novanto, tembak itu si Khalid, ya si Rizal Khalid itu kan, tembak mati langsung, hukuman mati. Puas itu negara-negara itu, invest lagi. Tapi Prabowo punya peluru, buat beli peluru. Sekarang Prabowo mau nembak mati aja pelurunya nggak ada. Jangankan peluru, titit aja kagak ada. Kalau orang bahasanya kan, kamu mau nyuruh-nyuruh orang senjata titit doang, titit aja kagak ada. Bingung kamu sekarang. Iya kan? Mau nyuruh apa lagi? Nggak bisa. Kamu harus panggil investor dulu datang. Kalau saya pernah ketemu sama ada seorang pendeta yang gerejanya pecah jadi 3 ya. Lalu pendeta ini idealis. Kita akan bereskan dulu dengan pengajaran. Ya. Ini perlu diajari yang benar ini, yang tersisa ini. Saya bilang, ya pendeta salah. Kalau anggotamu cuma dikit, apa yang mau diajarin? Kamu sekarang kumpulin orang dulu yang banyak, baru kamu bisa ajarin mereka. Lalu pilihin orang-orang yang komitmen yang mana. Sama. Kalau sekarang duit aja kagak ada, kamu mau beresin, anti korupsi nggak bisa. Yang penting sekarang duitnya ada enggak? Begitu duitnya ada, kamu pegang duit, kamu harus punya uang lebih banyak daripada koruptor ini. Sehingga koruptor ini nggak bisa nyokok sana nyokok sini, tembak langsung. Kamu berani melawan, tembak. Kalau kamu punya uang, yang lain nggak akan gejolak. Kenapa? Karena mereka tahu kamu punya uang. Kalau kamu nggak punya uang, daripada aku dengerin kamu, mendingan aku dengerin Setia Novanto. Daripada dengerin kamu, mendingan aku dengerin sama si Rizal Khalid. Daripada dengerin kamu, mendingan aku dengerin si Mulyono yang punya duit. Itu rumus, ya. Waduh, itu gampang banget itu untuk ngelola, itu gampang banget. Kalau kamu panggil Israel, ya, kamu tuh kalau istilahnya burung walet itu ya, kalau kamu mau piara burung walet, rumahnya masih kosong, rumah walet, kamu kudu cari, ya, cari burung waletnya, kamu taruh di situ atau seriti. Kamu kudu piara seriti dulu supaya pada masuk itu burung waletnya. Seriti yang banyak kamu taruh di dalam. Begitu seritinya banyak, burung waletnya masuk ke dalam tuh. Itu caranya. Kamu harus ada biangnya dulu masuk di rumah waletmu tuh. Kalau udah sekali masuk, masuk semua yang lain. Kamu tuh mau piara walet di Indonesia. Kamu mau memelihara investor. Walet kan itu kan investor. Kamu nggak kerja, kamu nggak ngapa-ngapain, orang itu masuk, kamu dapat duit kan? Caranya gimana? Ya caranya kamu harus masukkan dulu biangnya. Israel inilah biangnya investor. Israel itu biangnya investor. Begitu kamu masukkan ke sana, maka nanti Google masuk, Amazon masuk, Microsoft masuk. Semua orang-orang yang punya uang masuk. Elon Musk masuk. Karena masuk, Cina gebiak-gebiak, Jayapan ikut masuk juga. Apalagi Indonesia ini jumlah penduduknya sudah hampir 300 juta. Lalu bagaimana supaya orang ini makin percaya? Kamu tembak mati itu koruptor itu. Kamu cukup 10 orang koruptor kamu tembak mati. Seluruh dunia percaya sama kamu. Yang lain dipiara. Buat apa? Buat olinya kamu kan, katanya si Fadlison kan. Buat olinya kamu ngocok. Masturbasi kan. Supaya kamu tiap malam menggelincang, kamu butuh oli tetap. Supaya kamu bisa menggelinjang-gelinjang di Alexis kan.
Tembak 10 orang. Percaya seluruh dunia, jangan kamu ngomong saya salah. Itu nggak ada gini kamu belajar di UI, nggak ada belajar di Harvard, nggak ada. Kamu percaya omongan saya, jalan. Sukses kamu mengelola. Ya, kamu sekarang mau tembak mati koruptor, mau perampasan aset. Ya, saya setuju dengan perampasan aset, tetapi masalahnya berani nggak ngerampas asetnya? Hakimnya mau ngerampas aset, hakimnya sendiri butuh duit. Daripada dengerin Prabowo, mendingan dia dengerin Setia Novanto. Mendingan dia dengerin Jokowi, duitnya banyak. Daripada dengerin Prabowo, mendingan dia dengerin Rizal Khalid, duitnya ada. Ya kan, mau dirampas apanya? Kecuali negara duitnya lebih banyak daripada si koruptor ini. Si Prabowo ini punya pelurunya banyak, ya kan? Kamu pergi semua, kalau diusir semua. Tidak takut saya, karena dia ngantongin banyak investor. Tinggal dia pilihin satu-satu. Dan supaya investor ini percaya, tembak mati itu 10 koruptor. Perwakilan, 10 orang koruptor kamu tembak mati. Tembak mati beneran, itu langsung dunia itu akan Prabowo hebat, percaya saya, ya. Yang lain yang 200 orang atau 1000 orang koruptor dipelihara buat olinya kamu ngocok. Itu caranya begitu. Prabowo dengarkan saya, sukses kamu nanti jadi Satria Piningit nanti. Gampang banget ya caranya ya. Waduh, cepet sekali ya malam ini ya, waktu berjalan ya. Saya lupa tampilkan ini lagi rekening yayasan. Tapi teman-teman, memang wacana itu, Pak, peta itu dari beberapa puluh tahun sudah terbaca. Umpamanya contoh,